Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa kembali mengkaji ilmu walaupun tidak dengan tatap muka. Kita dapat mengkaji ilmu kembali dengan berbagai cara. Salawat serta salam tetap kita sanjungkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu guru yang kami hormati serta anak-anakku SDIT yang kami sayangi, dari firman Allah di atas itu yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua pada hari kiamat nanti. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini pada ayat di sini menekankan kita sebagai umat Islam yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Kita harus banyak berbuat baik, banyak berlomba-lomba dalam kebaikan. Apalagi ini bulan puasa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh segalanya dilipat gandakan pahalanya ketika kita melakukan kebaikan. Kebaikan bisa kita lakukan dimanapun kita berada, dari hal yang kecil, yaitu dengan apa? Kita mengambil sampah, kemudian kita mengajak teman kita pergi ke masjid atau yang lainnya, banyak sekali, banyak berzikir, kemudian sedekah atau amalan yang lain yang bisa kita lakukan. Mari kita kerjakan bersama-sama, ya. Karena di bulan Ramadan ini Allah memberikan kesempatan, kesehatan dan umur panjang kepada kita semua. Kita manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai di bulan yang suci ini kita tidak bisa melakukan hal yang lebih baik dari tahun kemarin, ya. Kita harus bisa lebih memperbanyak lagi, memperbanyak tadarus Qur'annya, memperbanyak sedekahnya, kemudian amal solehnya atau yang lainnya. Membantu orang tua di rumah kita membantu, walaupun hanya menyapu atau hanya membuang sampah, itu hal yang kecil, tapi ketika kita lakukan terus, maka itu akan baik dan positif buat diri kita sendiri. Nah, di sini karena umat Islam itu dianjurkan untuk apa? Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan selain itu, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu ketika pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita sebagai umat Islam, kita banyakkan berlomba-lomba dalam kebaikan kita, ya, supaya nanti ketika di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kita bisa bertemu dengan Nabi kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai, dan orang-orang yang soleh yang berbuat baik, kita akan dikumpulkan di sana semuanya. Anak-anakku yang kami sayangi, di sini ada beberapa manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang pertama, yaitu waktu yang tidak terbuang sia-sia. Nah,
ketika kita habiskan waktu kita untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba dengan kebaikan, maka dengan sendirinya waktu tidak akan terbuang dengan sia-sia. Jadi waktu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita dengar adzan, kita langsung berangkat ke masjid, kemudian kita sholat, setelah sholat kita membantu orang tua atau yang lainnya. Jadi tidak mungkin waktu akan terbuang sia-sia begitu saja ketika kita melakukan kebaikan. Jadi kita sibukkan diri kita untuk berbuat kebaikan. Kita banyakkan. Seperti dalam firman Allah surat Al-Insyirah, "Fa'idza faragta fansab." Maka apabila engkau telah selesai mengerjakan suatu pekerjaan, maka tetaplah kamu bekerja keras untuk orang lain. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya apabila kamu telah selesai suatu pekerjaan kamu sudah selesai, maka harus mengerjakan yang berikutnya, jangan terus enak-enakan semaunya sendiri, ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama adalah waktunya tidak terbuang sia-sia. Yang kedua adalah menyalurkan energi yang positif dalam kegiatan. Jadi ketika kita berbuat baik, ketika kita apapun yang kita lakukan baik, maka itu akan memotivasi diri kita, itu memacu dalam diri kita itu untuk mengajarkan selalu yang positif, selalu yang baik-baik. Jadi ketika melakukan perbuatan yang baik, maka mereka akan senantiasa memiliki energi yang tersalurkan itu semuanya kegiatannya ke arah yang positif, yaitu yang baik-baik saja. Yang ketiga yaitu terhindar dari godaan setan. Nah, dari yang ketiga ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita tadi sudah menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, kemudian kita menyalurkan energi kita yang positif, dan ini terhindar dari godaan setan. Nah, ketika kita banyakkan berlomba-lomba dalam kebaikan, amal kebaikan kita banyakkan, sedekahnya segala macamnya kita banyakkan, yang baik itu kita habiskan waktu kita untuk perbuatan semua yang baik, maka setan itu tidak ada celah untuk menggoda manusia. Karena apa? Manusia sudah sibuk dengan kegiatan tadi, kegiatan yang baik tadi. Makanya setan tidak mudah untuk menggoda kita. Nah, dari sini anak-anakku sekalian, jadi ketika di rumah pesannya banyak berlomba-lomba dalam kebaikan, entah itu hal yang kecil, membantu orang tua atau yang lainnya, kita lakukan sebisa mungkin. Dan semoga di tahun yang akan datang kita bisa bertatap muka, bisa sekolah seperti biasa lagi, dan semoga Allah segera mengangkat wabah ini semua dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sahallallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah mudahkan kita dalam berbuat kebaikan. Akhiru qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.